Baik, pada saat ini kami dari kelompok praktikum kelas A ingin mendemokan hasil tugas 10 kami. Sebelum itu kami beranggotakan saya Klienta Poli I, Niketut Santi Mirayanti, dan Florence Lowing. Baiklah, kita masuk ke skenario yang pertama, yaitu Warm and Distributed Denial of Service Agent Infestation. Jadi di sini ada skenario yang terjadi pada suatu perusahaan kecil yang hanya memiliki satu lokasi dan memiliki kurang lebih 100 karyawan. Kemudian di Selasa pagi terdapat sebuah worm yang tersebar dan menyebar melalui removable media. Kemudian worm ini bisa mengcopy dirinya ke Windows Shares. Nah, selanjutnya di sini setelah wormnya berhasil menginfeksi komputer, worm akan menginstal DDoS agent ini. Kemudian setelah itu, beberapa jam setelah wormnya itu mulai menyebar, antivirus signature-nya baru tersedia. Nah, kita langsung masuk ke yang bagian yang pertama, yaitu preparation. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah organisasi memiliki kebijakan keamanan yang sudah diperbarui? Yang kedua, apakah CSIRC memiliki prosedur standar untuk menangani insiden malware? Yang ketiga, apakah pegawai telah mendapatkan pelatihan keamanan, termasuk bahaya dari media yang dapat dilepas atau removable media? Yang keempat, apakah ada segmentasi jaringan yang memadai untuk membatasi penyebaran worm? Dan yang terakhir, di mana cadangan data disimpan dan apakah aman dari infeksi? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santi. Baik, untuk selanjutnya itu detection dan analisis. Yang di sini yang pertama yaitu bagaimana worm pertama kali terdeteksi dan sistem mana saja yang terdampak. Kemudian yang kedua, bagaimana worm menyebar atau misalnya melalui USB atau jaringan. Kemudian yang ketiga tanda-tanda apa yang mengidentifikasikan adanya agen DDoS di sistem. Kemudian yang keempat, apakah signatur antivirus telah tersedia untuk worm tersebut. Dan yang kelima, apa dampak langsung terhadap operasional. Selanjutnya, untuk bagian containment eradication dan recovery, yang di sini yang pertama adalah langkah apa saja yang segera diambil untuk membatasi penyebaran worm. Kemudian yang kedua, bagaimana prosedur pembersihan sistem yang telah disiapkan. Yang ketiga, apakah semua backup aman dan tidak terinfeksi. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan layanan penuh. Dan yang kelima, bagaimana pemulihan sistem dilakukan agar kembali berjalan dengan normal. Dan yang terakhir, apakah sistem diuji kembali melalui sebelum dikembalikan ke operasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami itu Anta. Kita masuk bagian selanjutnya yaitu post incident activity. Yang pertanyaan pertama adalah apakah penyebab utama insiden dan bagaimana proses pencegahan dapat dilakukan? Yang kedua, apakah dokumentasi insiden disimpan untuk analisis mendalam? Yang ketiga, mengapa kebijakan penggunaan USB perlu diperketat? Dan yang keempat, bagaimana prosedur tanggap insiden diperbaiki agar lebih efektif ke depannya? Selanjutnya kita masuk di skenario yang kedua, unauthorized access to payroll records. Jadi skenario ini
tentang sebuah rumah sakit yang skalanya sedang dan memiliki banyak cabang dengan kurang lebih 5.000 karyawan. Nah, karena skala dari rumah sakit ini cukup besar, maka mereka mengadop CSIRC model. Kemudian di suatu malam, di hari Rabu malam, eh, mereka melihat seseorang yang tidak dikenal ini keluar dari kantor dan lari keluar dari gedung. Kemudian di sini dikatakan bahwa komputer adminnya tidak terkunci dan masih dalam keadaan login ke sistem gaji saat ditinggal beberapa menit saja. Kemudian di sini saat ia kembali dikatakan bahwa posisi mouse-nya sudah berubah dan mengindikasi bahwa ada aktivitas yang mencurigakan. Kemudian tim insiden mereka diminta untuk mengumpulkan bukti dan mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh pelaku. Nah, di sini dikatakan bahwa rumah sakit ini juga menggunakan kill chain model untuk memahami dan menghentikan serangan cyber. Selanjutnya menggunakan database Veris, kemudian memiliki layanan MSSP sebagai pengawas keamanan. Nah, untuk bagian selanjutnya itu preparation, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kebijakan keamanan fisik terkait workstation yang seharusnya diterapkan? Kemudian, apakah CSIRC lokal telah memiliki prosedur standar untuk insiden akses tidak sah? Yang ketiga, bagaimana sistem login otomatis dan screen lock dikonfigurasi di seluruh kantor? Yang keempat, kapan terakhir kali staf diberi pelatihan terkait keamanan workstation? Yang kelima, apakah sistem pengawasan CCTV tersedia dan aktif di area tersebut? Dan yang terakhir, mengapa penting untuk melakukan audit akses sistem secara berkala? Selanjutnya, detection and analysis. Yang pertama, siapa yang pertama kali melaporkan insiden dan kapan? Yang kedua, apakah CCTV menunjukkan aktivitas orang tak dikenal? Yang ketiga, apakah ada log aktivitas pengguna pada sistem gaji? Yang keempat, bagaimana tim insiden mengumpulkan bukti dari sistem yang masih dalam keadaan login? Yang kelima, mengapa workstation tidak terkunci padahal seharusnya mengikuti kebijakan idle timeout? Dan yang keenam, apa kemungkinan data yang telah diakses atau dimodifikasi oleh pelaku? Kita langsung saja masuk ke bagian berikutnya, yaitu containment, eradication, and recovery. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sistem gaji diamankan segera setelah kejadian. Yang kedua, apa tindakan awal untuk memastikan data tidak disalahgunakan? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab melakukan forensik digital pada perangkat? Yang keempat, di mana file log dan audit akses disimpan untuk analisis lebih lanjut? Yang kelima, mengapa perlu dilakukan riset kredensial? Yang kelima, mengapa perlu dilakukan riset kredensial pada sistem payroll? Yang keenam, bagaimana kerjasama dengan MSSP dilakukan dalam penanganan insiden ini? Dan yang ketujuh, kapan semua sistem dinyatakan bersih dan dapat digunakan kembali? Selanjutnya masuk kepada post incident activity. Di sini pertanyaan yang pertama, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan? Kemudian bagaimana sistem pengawasan dan kontrol akses diperketat setelah insiden? Yang ketiga, apa rekomendasi teknis dan non-teknis yang dihasilkan dari laporan akhir insiden? Dan terakhir, mengapa penting menyimpan dokumentasi insiden sebagai bahan pelatihan dan audit di masa depan? Demikianlah live demo dari kelompok kami, yaitu praktikum kelas keamanan cyber. Terima kasih.